Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Wulan Puspitaningrum dari kelas akuntansi A 2020 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keputusan input perusahaan, mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Bapak Bobby Fisher, MSI SE. Mari kita masuk ke materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada anatomi terkait pasar untuk faktor-faktor produksi. Jadi, terdapat 4 faktor produksi yang meliputi, yaitu yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga tanah atau sumber daya alam, dan yang keempat kewirausahaan. Pasar untuk jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja merupakan usaha kerja secara fisik dan mental yang orang-orang tawarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan pasar tenaga kerja merupakan kumpulan orang dan perusahaan yang berdagang jasa tenaga kerja. Harga atas jasa tenaga kerja merupakan tingkat upah. Beberapa jasa tenaga kerja diperdagangkan secara harian. Jasa itu biasanya disebut sebagai tenaga kerja lepas. Jadi, orang-orang yang memetik buah dan sayur seringkali hanya terlihat di kebun dan menerima pekerjaan apapun yang tersedia pada hari itu. Namun, kebanyakan jasa tenaga kerja itu diperdagangkan berdasarkan kontrak kerja. Selanjutnya ada pasar untuk jasa modal. Modal mencakup peralatan, perlengkapan, mesin, bangunan, dan juga konstruksi lainnya yang diproduksi di masa lalu. Dan para pelaku bisnis sekarang memanfaatkannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Wujud fisiknya adalah barang itu sendiri. Contoh bentuk pasar untuk jasa atas modal berupa pasar penyewaan kendaraan di mana perusahaan itu menawarkan mobil dan truk untuk disewa. Harga di pasar untuk jasa atas modal berupa tingkat sewa. Dan kebanyakan jasa atas modal itu tidak diperdagangkan di pasar. Di samping itu perusahaan hanya membeli modal dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, pasar untuk jasa dari sumber daya alam dan tanah. Yang pertama ada tanah. Tanah terdiri dari semua yang ada di alam atau sumber daya alam. Pasar untuk tanah sebagai faktor produksi merupakan pasar untuk jasa atas tanah. Harga untuk jasa atas tanah adalah tingkat sewa. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Kebanyakan sumber daya alam seperti tanah pertanian dapat digunakan secara berulang. Namun, beberapa sumber daya alam tidak dapat diperbarui dan hanya dapat digunakan sekali saja. Contohnya ada minyak, gas alam, dan batu bara. Harga untuk sumber daya alam itu tidak dapat diperbarui ditentukan di pasar komoditas yang berskala global dan disebut dengan harga komoditas. Selanjutnya ada kewirausahaan. Jasa untuk kewirausahaan itu tidak diperdagangkan di pasar. Jadi, wirausaha hanya menerima laba atau menanggung kerugian yang berasal dari keputusan bisnisnya. 2. Permintaan untuk faktor produksi. Permintaan untuk faktor produksi adalah permintaan turunan yang diturunkan dari permintaan barang dan jasa tenaga kerja produksi. Jumlah faktor produksi yang diminta merupakan konsekuensi dari keputusan terkait output yang dibuat perusahaan. Dan dalam menentukan jumlah faktor produksi yang akan disewa, biasanya perusahaan membandingkan biaya sewa setiap tambahan unit dari faktor dengan nilainya bagi perusahaan. Biaya menyewa setiap tambahan unit faktor produksi merupakan harga faktor. Selanjutnya yaitu perubahan permintaan perusahaan untuk tenaga kerja. Permintaan perusahaan untuk tenaga kerja tergantung pada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada harga output perusahaan. Jadi semakin tinggi harga output perusahaan, semakin besar permintaan perusahaan untuk tenaga kerja. Harga dari output mempengaruhi tenaga kerja melalui pengaruhnya terhadap nilai produk marginal tenaga kerja. Tingginya harga output perusahaan juga meningkatkan nilai produk marginal tenaga kerja. Jadi, apabila harga output perusahaan naik, maka permintaan tenaga kerja juga naik. Yang kedua yaitu harga dari faktor produksi lainnya.
Jika harga penggunaan modal turun secara relatif terhadap tingkat upah, perusahaan mensubstitusi modal dengan tenaga kerja dan meningkatkan jumlah modal yang digunakan oleh perusahaan. Sebagai contoh, jika harga mesin pembuat roti turun, maka Lisa memutuskan untuk memasang sebuah mesin dan memecat seorang pekerja. Namun, permintaan tenaga kerja dapat meningkat jika harga modal yang lebih rendah menyebabkan kenaikan yang cukup besar dalam skala produksi. Contohnya, dengan semakin murahnya harga mesin yang tersedia, Lisa dapat memasang sebuah mesin dan merekrut semakin banyak tenaga kerja untuk menjalankannya. Jenis substitusi faktor ini terjadi dalam jangka panjang ketika perusahaan dapat mengubah ukuran pabriknya. Yang ketiga, yaitu teknologi. Teknologi baru dapat mengurangi permintaan untuk beberapa jenis tenaga kerja dan meningkatkan permintaan untuk jenis tenaga kerja lainnya. Contohnya, jika mesin pembuat roti otomatis yang baru telah tersedia, maka Lisa dapat memasang salah satu mesin tersebut dan memecat sebagian besar pekerjanya. Namun, di sisi lain, perusahaan yang merakit dan menyediakan mesin pembuat roti otomatis akan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga ada kenaikan permintaan untuk jenis tenaga kerja ini. Yang ketiga, yaitu kita akan membahas pasar tenaga kerja. 1. Pasar tenaga kerja di pasar persaingan sempurna. Pasar tenaga kerja di pasar persaingan sempurna adalah salah satu dari bentuk pasar dengan beberapa perusahaan meminta sejumlah tenaga kerja dan beberapa rumah tangga menawarkan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang ditawarkan bergantung pada tingkat upah. Sedangkan permintaan dan penawaran juga dapat menentukan tingkat upah di pasar persaingan untuk tenaga kerja. Yang kedua, pasar tenaga kerja dengan serikat pekerja. Serikat kerja adalah kelompok pekerja terorganisir yang memiliki tujuan untuk menaikkan upah dan mempengaruhi kondisi lapangan pekerja lainnya. Serikat pekerja dapat menaikkan tingkat upah dengan membatasi penawaran atau meningkatkan permintaan dengan tenaga kerja. Yang keempat, kita akan membahas pasar untuk modal dan pasar sumber daya alam. 1. Pasar untuk sewa modal. Permintaan modal berasal dari nilai produk marginal modal. Perusahaan yang memaksimalkan laba menyewa sejumlah jasa modal sehingga menghasilkan nilai produk marginal modal sama dengan tingkat sewa modal. Yang kedua, pasar untuk sewa tanah. Permintaan tanah didasarkan pada faktor yang sama dengan permintaan tenaga kerja dan permintaan modal atau nilai produk marginal tanah. Perusahaan yang memaksimalkan laba menyewa sejumlah tanah sehingga menghasilkan nilai produk marginal tanah sama dengan tingkat sewa tanah. Namun, penawaran tanah itu istimewa, jumlahnya tetap, sehingga jumlah yang ditawarkan tidak dapat diubah oleh keputusan orang-orang. Penawaran tiap kapling tanah tertentu adalah inelastis sempurna. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak, gas, dan batu bara. Membakar salah satu bahan bakar itu dapat mengubahnya menjadi energi dan produk lainnya, dan sumber daya alam yang telah digunakan itu tidak dapat digunakan kembali. Sumber daya alam yang kita gunakan untuk membuat besi juga tidak dapat diperbarui, namun dapat digunakan lagi pada beberapa biaya dengan mendaur ulang. Minyak, gas, dan batu bara itu diperdagangkan di pasar komoditas global. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.